Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman bagi SD yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis articulate storyline pada mata pelajaran PKN di SD. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin supaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan sumber daya manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kualitas sistem pembelajaran di sekolah. Semakin majunya teknologi, maka kegiatan belajar dituntut untuk lebih kreatif, sehingga siswa akan lebih tertarik dan tidak mudah bosan selama proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran diakui sebagai salah satu faktor keberhasilan belajar. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam belajar dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Media pembelajaran salah satunya dapat digunakan pada mata pelajaran PKN, karena mata pelajaran PKN dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran supaya siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti pelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif diharapkan mampu meningkatkan penguasaan konsep, prestasi belajar, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam media pembelajaran interaktif, siswa tidak hanya memperhatikan penyampaian materi yang diberikan oleh guru, namun siswa juga dapat berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Salah satu media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan yaitu articulate storyline. Articulate storyline dapat melibatkan siswa secara langsung untuk menggali informasi tentang materi pembelajaran maupun mengerjakan tes dan kuis. Dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama masih lemahnya proses pembelajaran, yang kedua yaitu kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran, yang ketiga mata pembelajaran PKN masih dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan oleh sebagian siswa, yang keempat yaitu materi yang didapat di sekolah belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu diperlukannya media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN, khususnya pada materi hak dan kewajiban, dengan menggunakan aplikasi articulate storyline. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pembelajaran PKN yang sudah dilakukan di SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan penggunaan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di SD. Dan yang terakhir yaitu apa saja keunggulan dan keterbatasan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di SD. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pembelajaran PKN yang sudah dilakukan di SD. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan penggunaan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di SD. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PKN di SD. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sasaran dari pengembangan media pembelajaran ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar.
Selanjutnya, media pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran PKN untuk kelas 4 SD pada materi hak dan kewajiban. Media pembelajaran yang dikembangkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar mandiri. Selanjutnya, media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan aplikasi Articulate Storyline dan juga media pembelajaran yang dikembangkan dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena media pembelajaran ini dapat dikonversikan dalam bentuk link. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan produk. Asumsinya, sebagian sekolah sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk menggunakan media pembelajaran interaktif dan juga media pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa sehingga siswa dapat tertarik dalam pembelajaran dan tidak cepat bosan. Adapun keterbatasannya yaitu media pembelajaran yang dikembangkan ini memerlukan akses internet dan juga media pembelajaran yang dikembangkan hanya sebatas pada materi hak dan kewajiban untuk kelas 4 sekolah dasar. Adapun manfaat dari penelitian pengembangan ini yaitu secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penggunaan media pembelajaran interaktif khususnya di tingkat sekolah dasar. Kajian teori dari penelitian ini yaitu yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat untuk berkomunikasi atau alat untuk memberikan informasi pengajaran. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan komponen dari sistem pembelajaran. Sebagai komponen, media harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan juga konsisten dengan proses pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Media pembelajaran interaktif sendiri merupakan gabungan dari teks, suara, gambar, dan video yang dimasukkan dalam lingkup digital. Sedangkan Articulate Storyline merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu penyampaian materi secara interaktif dan juga menarik. Tampilan dari Articulate Storyline ini adalah mirip dengan PowerPoint. Dan yang terakhir ada mata pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN adalah mata pelajaran yang mengemban misi untuk memajukan nilai, moral, dan norma secara utuh dan berkelanjutan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk karakter warga negara yang baik, yang mengetahui, menginginkan, dan juga mengakui hak dan kewajibannya. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tertulis dalam jurnal yang ditulis oleh Legina dan Sari pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Articulate Storyline berbasis keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran IPA bagi siswa sekolah dasar, memperoleh hasil bahwa media pembelajaran Articulate Storyline ini bermanfaat bagi guru dan siswa saat digunakan. Penelitian yang kedua yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Arwanda, Irianto, dan Andriani pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Articulate Storyline Kurikulum 13 berbasis kompetensi peserta didik abad 21, tema 7 kelas 4 sekolah dasar, memperoleh hasil bahwa pengembangan media pembelajaran Articulate Storyline Kurikulum 13 berbasis kompetensi peserta didik abad 21, tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1 pembelajaran kedua kelas 4 SD dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Agustina dan Elan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Articulate Storyline pada materi keragaman budaya terhadap minat belajar siswa kelas 5 SDN Sidang Hela 2. Diperoleh hasil bahwa penggunaan media pembelajaran Articulate Storyline dapat meningkatkan minat belajar siswa dan lebih efektif digunakan dibandingkan hanya dengan metode ceramah saja, khususnya pada mata pelajaran PKN pada materi keragaman budaya siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, kerangka pikir dari penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada mata pelajaran PKN di SD.
dengan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dan juga kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kondisi idealnya dengan adanya media pembelajaran, siswa menjadi lebih tertarik pada materi pembelajaran dan juga dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dapat memancing partisipasi siswa dalam pembelajaran. Adapun spesifikasi produk yaitu berupa media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline pada mata pelajaran PKN di SD. Dengan hipotesis bahwa pengembangan media pembelajaran interaktif dengan articulate storyline layak digunakan untuk mata pelajaran PKN di SD. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, dan angket. Dari pengumpulan data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kelayakan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline pada mata pelajaran PKN di SD dan juga dapat untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan media pembelajaran yang dikembangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Research and Development atau R&D dengan model pengembangan ADI. Adapun tahapan dari model ADI yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga yaitu pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, variabelnya ada pembelajaran PKN dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas pembelajaran mata pelajaran PKN di SD dengan menggunakan instrumen lembar observasi dan juga lembar wawancara. Waktu pengumpulan datanya yaitu sebelum pengembangan media pembelajaran menghasilkan data kualitatif. Yang kedua yaitu materi PKN khususnya pada materi hak dan kewajiban dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Instrumen yang digunakan yaitu lembar angket. Waktu pengumpulan datanya yaitu sebelum dan sesudah pengembangan media pembelajaran menghasilkan data kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran berbasis articulate storyline dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan serta keunggulan dan keterbatasan media yang dikembangkan menggunakan instrumen lembar angket dan juga lembar observasi. Waktu pengumpulan datanya yaitu selama uji kelayakan dan menghasilkan data kualitatif dan juga data kuantitatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.